Halo, selamat siang waktu Manila dan Indonesia kepada seluruh diaspora yang ada di seluruh dunia. Selamat bergabung di webinar kita pada hari ini yang berjudul Sukses Usaha via Medsos, Upaya Efektif Transformasi Bisnis. Seperti kita ketahui, di masa pandemik seperti ini, kita dipaksa untuk masuk ke dalam dunia digital. Oleh sebab itu, webinar ini sangatlah penting untuk kita bisa tahu bagaimana cara yang efektif guna menggunakan media sosial. Tentunya kami telah memilih orang-orang yang expert di bidangnya. Yang pertama ada Ayang Cempaka, saya akan perkenalkan mereka satu-satu. Ayang Cempaka adalah seorang wanita diaspora yang sukses di Dubai dengan karya-karya seninya. Beliau juga berkolaborasi dengan brand-brand yang saya yakin tidak asing lagi di telinga bagi para pemirsa. Ada Unilever, kemudian ada Netflix, dan juga ada L'Occitane. Beliau juga merupakan desainer tote bag, masker, dan lain-lain. Kita akan belajar banyak nantinya dengan Ayang Cempaka dari sudut pandang seorang user. Kemudian setelah Ayang Cempaka, panelis kita selanjutnya adalah Vera Maki. Beliau merupakan Communication and Social Impact Advisor. Beliau juga ex-Country Head Corporate Affairs Citibank, ex-Deputy Director Corporate Affairs Mercedes-Benz, and 100 Most Impactful CSR Leader named 50 Asia's Women Leaders. Dan yang terakhir, nanti kita akan langsung berbicara dengan perwakilan dari pemilik platform Facebook dan Instagram, yaitu Mbak Anissa Fitriasti, client partner dari Facebook dan Instagram Indonesia. Oleh sebab itu, sekarang yang pertama kita akan berdiskusi langsung dengan Ayang Cempaka. Bisa ya. Udah? Halo, Mbak Ayang Halo, Cempaka. selamat pagi dari Dubai. Selamat pagi dari Manila dan Indonesia. Ini kita punya partisipan, saya rasa hadir dari berbagai belahan dunia, ada dari Filipina, Indonesia, Dubai, dan negara-negara lainnya. Yeah. Jadi sekali lagi selamat datang Mbak Ayang Cempaka. Yeah, thank you for having me. Oke, nah kita akan memulai diskusi kita yang santai ini yang pastinya mudah-mudahan bisa membawa satu dampak positif bagi orang-orang yang mau memulai usaha di dalam media sosial. Nah, saya ini penasaran nih dengan Mbak Ayang Cempaka karena saya lihat Instagramnya itu pengikutnya itu ada 118.000. Ya, jadi mungkin yang pertama kita bisa mendengarkan nih dari Mbak Ayang Cempaka, apa sih sebetulnya rahasia di belakang follower yang begitu banyak, ya? Kemudian kapan itu dimulainya Mbak Ayang? Tolong coba bisa diceritakan. Untuk pertama kali sebenarnya aku nggak pernah ngeset Instagram. Maksudnya tujuan utama pertamaku adalah cuma sekadar sharing hobiku waktu itu. Jadi aku punya iPhone pertama kali tahun 2012. Kemudian iseng aku jadi minggu-minggu pertama aku punya iPhone, aku daftar Instagram, kemudian aku foto keluarga, terus kemudian aku bikin gambar-gambar kayak sketsa gitu, dan kemudian aku baru tahu, oh kok aku banyak likes-nya, terus makin lama makin banyak, makin tahu ternyata mekanisme Instagram seperti itu. Lalu dari situ kemudian growing, ada banyak teman yang minta digambarin. Aku minta tolong dong ya gambarin buat usahaku ini, atau aku bikin buat profile. Kemudian ya udah, sebenarnya basicnya dari situ. Aku punya Instagram sebagai platform untuk showcase what I can do di Dubai. Jadi waktu itu aku dalam posisi baru bukan melahirkan sih. Aku punya anak kecil, aku 1 tahun. Anak pertama aku 1 tahun 2012. Aku nggak ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya aku punya studio di Indonesia.
Aku punya studio jahit tas di Indonesia, cuma karena jauh kan repot ya ngurusin Indonesia dan Dubai. Kemudian aku mikir, what can I do here tanpa aku harus keluar banyak, modalnya dikit, tapi aku bisa enjoy. Jadi aku mulai gambar. Kemudian dari Instagram itu aku ketemu sama yaitu orang-orang yang kepingin digambarin. Lalu kemudian nggak sengaja, karena semuanya itu sebenarnya aku nggak pernah punya niat untuk bikin usaha atau apa. Jadi aku di-boost sama Instagram. Jadi aku jadi seperti kayak recommend profile account atau gimana waktu zaman dulu. Jadi aku dikirim email, kemudian selamat, congratulations, kamu jadi account Instagram yang di apa namanya, ini direkomendasikan oleh Instagram sendiri gitu. Nah, baru habis itu tuh aku banyak banget followers. Lalu itu sempat kaget juga sih kok tiba-tiba jadi 30.000 ya dari cuma 4.000 atau berapa gitu jadi Ini 30.000. sebetulnya Mbak Ayang, ini sebetulnya menarik sekali. Jadi bagi para partisipan nih yang hadir ya, Ya, Mbak Ayang ini memulai tidak disengaja bisa dibilang. Jadi memang iya. tidak ada strategi-strategi dari awal itu tidak ada. Aha. Jadi saudara-saudara semua partisipan jangan berkecil hati karena pasti selalu ada opportunity. Buktinya nih Mbak Ayang Cempaka bisa sampai 100.000 sekian ya. Itu Jadi luar biasa organik sih sekali. ya. Jadi Organik ya. organik, benar Nah, organik. yang cukup menarik adalah bagaimana itu bisa bertumbuh, Mbak Ayang. Jadi misalnya dari mungkin pengikut pertamanya teman-teman di inner circle-nya Mbak Ayang, kemudian bisa tumbuh, itu ceritanya bagaimana, Mbak? Aku sih malah ngerasa sebenarnya 118.000 ini menurutku lambat sekali ya Mas ya. Aku lambat banget. Maksudnya comparing to other account di Indonesia, banyak banget. Itu tuh aku juga nggak terlalu ngejar itu karena mungkin basically aku adalah artis ya. Jadi aku nggak terlalu mikirin juga soal followers atau segala macam, aku nggak terlalu mikirin. Tapi yang jelas sih aku merasa aku mesti konsisten. Sebenarnya I put everything on Instagram itu tuh apapun yang aku suka. Jadi apa yang aku bikin, aku gambar yang aku suka. Nah, kebetulan ada orang lain juga suka dan mereka juga biasanya kan yang satu vibe, satu ini jadi ngeliat. Sebenarnya Betul. gitu aja sih. Nggak ada formula spesial sebenarnya. Pas saya membuka Mbak Ayang punya Hmm. Instagram, sebetulnya itu saya langsung merasakan, saya dapat soul-nya gitu, bahwa Mbak Ayang ini orang yang kreatif, kemudian kalau ditulis sebagai seorang illustrator, itu semua tergambarkan dari setiap post-post yang diberikan. Nah, pada saat Mbak Ayang mau nge-post itu ya, itu sebetulnya ada nggak sih proses yang dilalui dari ide yang ada di kepala, kemudian akhirnya lahir menjadi sebuah post seperti itu? Pastinya ada ya Mas ya. Kalau dulu sih sebelum aku benar-benar memutuskan, oh aku tuh ternyata jadi ilustrator, dan itu juga karena Instagram. Kenapa aku jadi ilustrator? Aku pernah cerita ya. Jadi aku menasbihkan diri menjadi ilustrator karena Instagram juga. Uh, Tentunya sebelumnya aku sih menggambar dengan apapun yang aku kepengen gambar. Cuma karena kemudian aku ada klien, aku sebenarnya sudah menarik diri, aku nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak sharing apa yang sedang aku proses karena kan tentu saja aku udah ada klien, aku nggak boleh sharing terlalu banyak. Itu sebenarnya aku udah Betul. terlalu banyak menahan. Nggak boleh, nggak kayak dulu, which is for me is nggak terlalu menyenangkan sih menurutku. Tapi sekarang apa yang aku sharing di Instagram ya biasanya sih sehari-hari. Terus apa yang aku concern? Kalau aku concern kebetulan aku lebih concern ke environmental, terus kucing. Terus yang terakhir kemarin tuh yang selagi viral yang ada kucing yang dimakan di Medan. Itu tuh aku juga ikutan ikut nimbrung lah di situ. Jadi Instagram tuh bukan cuma buat jualan tapi buat educate, Buat raise education juga awareness ya. ya. Betul. Mm-mm. Nah, walaupun tadi Mbak Ayang bilang tidak sengaja atau tidak ada strategi di awal sebetulnya dalam melakukan posting di Instagram, tetapi pernah nggak sih ngelihat dari sekian ratus atau sekian ribu postingan itu, mana kira-kira yang postingannya itu bisa mendapatkan engagement dari followernya Mbak Anyang yang paling banyak? Apakah itu
video, apakah itu dalam bentuk postingan biasa atau hanya atau mengikuti hal-hal yang viral seperti itu. Kalau dari postingan Mbak Ayang kira-kira bagaimana tuh? Aku sih ngelihat kalau postingan tentang kucing mereka seneng, karena aku sebenarnya lebih engage-nya lebih banyak, sama orang-orang Indonesia. Jadi 75% tuh engage-nya sama orang Indonesia. Sedangkan padahal aku sebenarnya aku pengennya lebih keluar ke dunia gitu loh, I'm a part of ilustrator dunia, pengennya kayak gitu. Cuma ternyata engage-nya lebih banyak sama orang Indonesia. Terus soal jalan-jalan mereka seneng, tapi kalau misalnya aku udah mulai jualan atau aku udah mulai di-endorse sama klien, itu tuh mulai agak menyusut. Jadi mereka tahu gitu kapan aku hard sell, kapan aku bisa, ya itu tuh agak susah karena bagaimanapun sekarang kan aku juga kepengennya I give and I can take. Maksudnya Iya, aku juga betul. bisa, ya kan bisa bekerja, bisa dapat uang dari situ atau. Nah, ini pelajaran lagi nih sebetulnya Mm-mm. untuk semua partisipan yang ada ya. Jadi biasanya saya sendiri pernah mencoba untuk berjualan atau membuka satu bisnis di Instagram, tapi mau Mhm. naik dari satu ke dua, dua ke tiga itu kayaknya susah banget. Dan ternyata Mhm. jawabannya ada di Mbak Ayang baru sampaikan bahwa kita tuh juga harus tahu demand dari pasarnya kita itu mau seperti apa. Oh, ada yang senang kucing, ada yang senang jalan-jalan. Nah, itu Mhm. harusnya kita bisa menangkap itu sehingga postingan Iya, kita itu bisa mendapatkan engagement yang lebih banyak. Nah, betul sebelum banget. saya mau tanya nih, karena Mbak Ayang ini berkolaborasi dengan brand-brand internasional yang saya rasa banyak dari kita yang ingin juga seperti Mbak Ayang. Nah, sebelum saya Mhm. masuk ke sana, saya pengen tanya ini. Eh, ada nggak sih korelasi antara postingan di Instagram dengan karakter orang? Contohnya, saya adalah seorang yang pendiam seperti itu, sehingga saya juga harus mengepost yang mencerminkan dari karakter saya. Atau Mmm, sebetulnya itu tidak berkorelasi seperti itu? aku pernah bilang juga ya, jadi, enggak sih, karena menurutku Instagram itu kayak kita tuh membangun image branding. Jadi enggak, doesn't necessarily kamu personally you're introvert and you have to close everything in Instagram. Dan itu banyak banget kejadian kayak teman-temanku ilustrator, mereka introvert, tapi mereka tuh bisa boost banget, bagus banget di Instagram dan mereka bisa gain. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya mereka ketemunya kayak gimana, in person Mhm. aku nggak ngerti. Cuma kalau aku sendiri sih mereka suka salah. Jadi di Instagram aku tuh mengesankan aku tuh orangnya serius, aku orangnya Iya. sangat feminin, aku orangnya sangat organize. Padahal sebenarnya kalau ketemu aku ambiar banget, Mas. Ya aku cerewet tetap sama sih aku kayak gini. Cuma itu kadang-kadang salah apa yang kesan diterima dari Instagram tuh beda gitu. Tapi Iya. sebenarnya aku emang menginginkan image yang diterima, yang aku kirim dari Instagram tuh ya kayak gitu ternyata. Jadi Iya. aku punya 2 personality, yang personality untuk Instagram dan aku image brand Ayang Cempaka tuh seperti ini, sedangkan Ayang Cempaka in person itu beda. Ya, Jadi itu. ya ini pelajaran lagi sebetulnya. Mhm. Terlepas kita ini introvert atau extrovert, kita harus bisa memilah apakah ini media kita untuk berbisnis atau ini Betul. personal. Kalau itu Mhm. berbisnis berarti kita harus menyesuaikan hal tersebut. Dan Iya. nggak ada istilah bahwa kita introvert bahwa kita nggak bisa post-post yang ceria-ceria, kita nggak bisa Mhm. menunjukkan ekspresi kita. Selama itu tujuannya bisnis, maka kita harus melakukan hal Iya, kayaknya tersebut. mesti dipisahin juga deh, yang satu itu mau mau personal atau mau jualan gitu kayaknya mesti, Iya. ya emang dibedakan. Sedangkan aku nyampur, Mas. Jadi kayak masih bingung gitu. Ya, tapi sekali lagi pas saya buka Instagramnya itu luar biasa karena saya dapat soul-nya, ceria dari warna-warnanya semua. Makanya saya Mhm. pas di backstage sama Mbak sempat bilang nih, ini Mbak Ayang ini introvert atau extrovert karena semuanya ini ceria dari postingannya dan saya dapat soul itu. Kalau saya Mhm. customer, saya akan dapat karena wah, pas saya masuk itu saya langsung pengen nge-follow seperti itu. Mhm, happiness. Iya sih, Mas. Iya. Dan itu juga kebetulan, karya-karyaku waktu itu sebenarnya waktu awal-awal aku bikin Instagram, itu kan kebanyakan kayak bikin poster misalnya tentang happiness atau apa, itu sebenarnya waktu itu sebenarnya aku lagi depres.
Oke. Jadi, ini sebenarnya kayak aku, ngasih message buat poster itu sebenarnya itu buat aku sendiri, tapi kebetulan ternyata, oh banyak yang suka ya, oh ternyata banyak yang beli, ya gitu. Jadi ya Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam, eee brand yang di mana Mbak Anyang berkolaborasi ya. Kalau saya lihat mhm, nama-nama besar seperti Unilever, Netflix, itu, semua orang pasti, seorang ilustrator pengen mendapatkan brand-brand, bekerja sama dengan brand-brand ternama seperti itu. Nah, mhm. pertanyaan saya sebetulnya lebih kepada bagaimana sih itu bermula seperti itu? Apakah brand-brand ini mendapatkan akses ke Mbak Anyang melalui Instagram? Seperti itu. Iya benar Mas. Jadi Wow. untuk market Indonesia iya benar, Instagram itu benar-benar kayak wadah portfolioku. Itu tuh benar-benar yang kalau mungkin aku tanpa Instagram mungkin aku nggak bakalan jadi ilustrator kayak sekarang. Bener loh tapi 100%. Kemudian market yaitu Unilever gitu aku banyak di Indonesia dan mereka rata-rata dapatnya dari Instagram. Ya kemudian tahu sendirilah Indonesia dengan 200 juta penduduknya itu kan, Iya, itu betul. massive. Kemudian aku berpikir tahun 2019 aku mikir, "Oh aku nggak bisa nih jago kandang doang," gitu. Aku pengen nyemplung di kolam yang lebih besar, aku pengen jadi, ilustrator internasional. Kemudian aku gabung di asosiasi ilustrator di UK, kemudian nggak lama kemudian aku ditawarin, scout dari agensi paling lama di dunia gitu ada di UK. Kemudian aku jadi gabung sama mereka dan kemudian baru aku dapat Lositang dari Jerman, kemudian aku dapat Mhm. kontrak buku yang dari Penguin yang bakalan rilis tahun ini. Jadi aku Wow. pengen merambah lebih Wow, banyak lagi. luar biasa sekali. Jadi partisipan semua, ini cerita sukses yang kalau saya bilang, jarang saya dengarkan ya, di mana seorang ilustrator terbentuk menjadi ilustrator karena Instagram, Karena Instagram. kemudian setelah itu mendapatkan brand-brand terkenal menjadi Mhm, klien ya bisa dibilang, itu juga dari Instagram. Itu, mhm. satu, cerita yang saya bilang sangat menginspirasi buat kita-kita orang muda, bahkan juga semua kalangan yang mau memulai, bisnis di sosial media. Nah, banyak kita akan kembali lagi nanti bersama dengan Mbak Anyang, karena saya akan melanjutkan diskusi dengan, panelis lainnya, jadi tetap standby supaya nanti tetap bisa menginspirasi semua partisipan.